Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Kesempatan kali ini kita akan belajar budidaya tanaman pare pada lahan bekas. Yang lebih menarik lagi, kita akan mencoba membuktikan bahwa jarak tanam dan pencahayaan adalah salah satu faktor kunci dalam budidaya tanaman pare. Lahan ini merupakan lahan bekas tanaman cabai yang hanya dipangkas tanamannya dan belum dicabut. Kemudian yang ditanami pare bukan pada bekas tanaman cabai, melainkan lubang bawah yang berada pada bawah tanaman cabai. Pada lahan ini hanya memanfaatkan satu lajur. Untuk jarak tanamnya adalah sekitar 130 cm sampai dengan 150 cm. Jadi, pada bagian samping tidak ditanami pare. Yang ditanami pare tiap bedengnya hanya satu lajur pada bagian bawah. Alhamdulillah, sampai sejauh ini sudah menjelang petikan yang ketiga kali. Hasilnya sangat memuaskan. Pertumbuhannya juga masih bisa dikategorikan sangat optimal. Walaupun tentu saja tanaman pare yang ditanam pada lahan bekas tidak bisa seoptimal pada lahan baru. Tetapi dengan hasil yang seperti ini, kami sudah sangat bersyukur. Karena perawatan pare ini tanpa diberikan pupuk susulan pada lubang samping, hanya memanfaatkan pengocoran. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ada beberapa hal yang menurut kami menarik pada lahan ini. Yang pertama adalah jarak tanam. Untuk jarak tanam pada lahan ini kisaran sekitar 130 sampai dengan 150 cm. Menurut kami cukup ideal untuk menanam pare dengan jarak seperti ini. Pasalnya, dengan jarak tanam yang sangat renggang seperti ini, pencahayaan akan sangat optimal. Sirkulasi udara juga akan sangat menjadi lancar. Dengan ini, dapat dilihat hasilnya, daun pada sekitar tanaman masih sangat hijau, meskipun setiap hari hampir diguyur hujan. Dengan kelembapan yang bisa dikontrol seperti ini, perawatan menjadi lebih mudah dan hasilnya pun menjadi lebih optimal. Yang kedua, pare pada lahan ini tanpa menggunakan sistem para-para pada bagian atas. Pare pada lahan ini hanya memanfaatkan ajir dan tali yang ada pada bekas tanaman cabai. Kami hanya merambatkan, kemudian diseberangkan pada ajir pada bagian samping. Walaupun memang baiknya memakai para-para, tapi semoga parenya tetap dapat tumbuh dengan baik. Sampai sejauh ini, pertumbuhan pare masih bisa dikategorikan cukup aman dan cukup berhasil, walaupun hanya memanfaatkan ajir dan tali sisa yang berada pada tanaman sebelumnya. Yang ketiga, pada lahan ini memakai varietas pare Kapten 40. Walaupun ditanam pada lahan bekas dengan jarak sekitar 150 cm, hasilnya masih sangat optimal. Teman-teman bisa lihat buahnya. Satu tanaman bahkan bisa menghasilkan kisaran 7 buah ke atas. Teman-teman bisa lihat buahnya. Satu tanaman bahkan bisa menghasilkan kisaran lebih dari 7 buah. Bisa dibayangkan ketika bobot buah itu mencapai sekitar 350 sampai 450 gram. Dengan ini, untuk menghasilkan petikan dengan berat 2 kilo sampai 3 kilo per tanaman, itu bukanlah hal yang mustahil. Bisa dibayangkan apabila ini adalah lahan baru, tentu produktivitasnya pasti akan lebih melimpah. Ciri khas pare Kapten 40 ini memiliki bakal buah yang lumayan banyak, dengan buah yang sangat cantik, berkilau, dan ukurannya pun juga relatif standar. Dari beberapa buah yang ada pada lahan ini, bisa dikategorikan ukurannya seragam dan bentuknya pun juga masih cenderung lurus. Hal ini ada kaitannya dengan pengaturan jarak tanam. Karena semakin renggang, maka pencahayaan akan menjadi semakin lebih optimal. Ketika pencahayaan menjadi lebih optimal, perawatan akan menjadi lebih sederhana. Selain itu, dengan pencahayaan yang lebih optimal, maka fotosintesis akan berjalan semakin lancar dan produktivitas buah yang akan dihasilkan pun juga akan melimpah. Hal ini menjawab semua teori yang biasa kita sampaikan terkait dengan jarak tanam akan berbanding lurus dengan produktivitas. Mungkin dari lahan ini kita bisa berasumsi bahwa tidak melulu jumlah tanaman yang banyak akan menghasilkan buah yang banyak. Karena semakin rapat suatu jarak tanam, biasanya hasilnya justru akan semakin sedikit. Yang terakhir, ketika teman-teman melakukan budidaya pada lahan bekas, jangan lupa untuk selalu mencermati pertumbuhan tanaman. Karena setiap proses pertumbuhan tentunya memiliki faktor pendukung yang berbeda-beda. Jadi untuk pemupukan pun harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Salah satu unsur yang begitu dominan yang kami aplikasikan pada lahan ini adalah asam amino. Kami memakai asam amino dengan merek dagang Premino. Kami aplikasikan secara rutin,
Tujuannya adalah untuk meningkatkan energi dari pertumbuhan pare ini sendiri. Kemudian pengaplikasian asam amino ini juga ada kaitannya dengan stres. Biasanya, tanaman akan menjadi lebih cepat untuk stres apabila ditanam pada lahan bekas. Stres yang terlalu tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan. Bahkan, dampak paling buruknya bisa berakibat kematian pada awal pasca pindah tanam. Dengan aplikasi asam amino secara rutin, alhamdulillah sampai sejauh ini, tanaman masih sangat optimal. Kondisi daun juga masih sangat segar dan tanamannya masih sangat vigor. Selain itu, yang tidak boleh tertinggal, jangan lupa sertakan unsur-unsur pendukung seperti fosfat, magnesium, kalium, dan boron. Karena unsur-unsur tersebut yang akan terus membantu tanaman dapat tumbuh secara baik dan optimal. Untuk unsur nitrogen sendiri, kami cenderung masih sangat berhati-hati karena saat ini masih musim penghujan. Ketika ingin memberi nitrogen, pastikan jumlahnya jangan terlalu tinggi karena biasanya akan berbanding lurus dengan ketahanan tanaman terhadap patogen. Apabila semakin banyak, maka kemampuan untuk menahan penyakitnya akan menjadi semakin minim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri video ini, kami akan mencoba menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, jarak tanam adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam budidaya tanaman pare. Jarak tanam dengan kisaran 130 sampai dengan 150 cm adalah jarak tanam yang sangat ideal. Yang kedua, pemilihan varietas juga sangat penting. Meskipun pare Kapten 40 ini ditanam pada lahan bekas tanpa dilakukan olah tanah dan hanya memanfaatkan lubang tanam yang ada pada bagian bawah, alhamdulillah hasilnya masih sangat memuaskan. Yang ketiga, pemberian nutrisi yang dikombinasikan dengan asam amino akan sangat menunjang bagi pertumbuhan tanaman. Jangan lupa juga untuk selalu bijak dalam memberikan pupuk, karena akan jauh lebih hemat apabila kita dapat memberi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.